warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan tutorial menggunakan Google Classroom pada tahap ketiga. Di mana pada tahap ini, saya akan menjelaskan cara membuat tugas. Di mana tugas di sini nanti saya bagi menjadi 3 bagian. Jadi langkah awal silahkan buka Google Classroom. Ya, di bagian pojok sini ada simbol seperti ini. Ya, silahkan diklik. Lalu ini silahkan scroll ke bawah, kita pilih Classroom ya. Jadi ini juga bisa Bapak Ibu guru manfaatkan dalam membuka Google Classroom agar jauh lebih cepat ya. Nah, jadi ini kita klik. Jadi silahkan Bapak Ibu buka di kelas berapa Bapak Ibu akan mengajar ya. Misalkan Bapak Ibu akan mengajar di kelas 10 MIPA 3. Nah, ini kita langsung ke, jadi di sini ada 4 simbol ya. Jadi kita akan langsung ke tugas kelas. Nah, kalau misalkan tampilannya sudah seperti ini. Nah, jadi silakan Bapak Ibu klik ya tombol buat. Nah, jadi silahkan diklik. Pada video sebelumnya saya sudah menjelaskan bagaimana cara menggunakan pertanyaan untuk membuat daftar hadir dan cara membuat materi. Jadi di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara membuat tugas. Nih, silahkan diklik tugas ya, yang paling atas. Sudah di tampilan seperti ini. Ini sudah saya sampaikan tadi. Saya akan membuat 3 cara memberikan tugas ya. Jadi yang pertama kita bisa buat seperti ini. Yang pertama kita tulis judulnya terlebih dahulu. Tugas 1 ya. Misalkan tugas 1 nilai mutlak. Lalu kita kasih petunjuk seperti ini ya. Jadi di deskripsi atau petunjuknya kita tulis. Misalkan soalnya seperti ini ya. Carilah pengertian nilai mutlak di internet dan apa kegunaannya dalam kehidupan sehari-hari. Kita minta peserta didik itu mengerjakan di buku tugas, lalu dia foto ya. Nanti fotonya kita minta lampirkan di Google Classroom ya. Jadi ini langkah yang pertama. Atau mungkin Bapak Ibu ingin membuat kesimpulan, jadi ingin memberikan sebuah video di YouTube atau memerintahkan untuk membaca buku, lalu untuk merangkum, Bapak Ibu ingin peserta didiknya foto ya, lalu dikirim ke Bapak Ibu ya. Silakan buat petunjuk seperti ini ya. Bentuk-bentuk seperti ini, nah, cukup kita buat tugas 1 dan petunjuk. Jadi cukup 2 yang diisi. Jadi kalau kita sudah ada petunjuk, jadi nanti kalau peserta didik menjawab, itu dia akan melampirkan ya foto sesuai petunjuk yang kita berikan. Nah, ini untuk poin. Ya. Nah, kita bisa memberikan poin. Ini juga bisa tidak dinilai ya, soalnya nanti kita akan koreksi manual ya untuk soal seperti ini. Misalkan tanggal 23, misalkan kita ingin batasi ya, jadi peserta didik itu akan mengirim setelah akhir pembelajaran. Misalkan Bapak Ibu guru mengajar pada jam pertama ya, jadi kita bisa batasi jam 8.30 ya untuk soal ini. Topiknya misalkan matematika wajib, ini rubriknya tidak usah diisi soalnya nanti kita akan koreksi manual. Ini langsung bisa kita tugaskan atau kita jadwalkan ya sesuai jam keberapa misalkan Bapak Ibu ngajar. Jadi bisa kita langsung pencet tugaskan. Kita kekurangan dari pembuatan soal seperti ini, kita masih harus mengoreksi satu persatu ya. Jadi nanti foto yang masuk itu kita cek satu-satu, lalu kita koreksi jawaban siswa ya. Nih, kita bisa langsung memencet tugaskan. Itu tadi langkah yang pertama. Jadi lanjut cara pembuatan soal yang kedua. Langkahnya sama, silahkan klik tombol buat. Ini juga sama ya.
tugas di bagian atas. Untuk judul ya bisa kita tulis seperti ini. Tugas 1 nilai mutlak. Kita tulis seperti ini ya. Tugas 1 nilai mutlak petunjuk kerjakan soal berikut. Nah, kalau yang tadi kita cuma mengisi judul dan petunjuk. Nah, untuk proses pembuatan kedua kita akan menggunakan gantuan Google Formulir ya. Nah, jadi silahkan pencet tombol buat di bagian pojok paling bawah ya. Ini ada berwarna ungu ya, tulisan formulir, silahkan diklik. Nah, nanti tampilannya seperti ini Bapak Ibu. Nah, jadi dia otomatis berpindah ke tampilan Google Form ya, atau Google Formulir. Nah, ini sama, jadi ini kita bisa ganti judul ya, seperti tadi ya, tugas 1 nilai mutlak petunjuk, jawablah pertanyaan di bawah ini. Nah, untuk pertanyaan tanpa judul ya, sini saya akan membuat soal isian ya. Nah, jadi misalkan Bapak Ibu ingin membuat soal isian, pilihan gandanya ini kita ganti dengan jawaban singkat. Nah, jadi ini soalnya bisa diketik ya. Jadi Bapak Ibu bisa ketik soalnya satu persatu, atau Bapak Ibu bisa copy ya. Nah, jadi bisa Bapak Ibu copy dari Word yang Bapak Ibu sudah buat sebelumnya ya. Nah, misalkan kita ketik ya, tidak boleh, bisa kita copy seperti ini. Ini jangan lupa kita klik wajib diisi. Nah, setelah soal nomor 1 sudah selesai, di bagian tombol ini ada tombol tambah, kita bisa klik untuk melanjutkan di soal kedua ya. Ini sama, pilihan gandanya kita ganti jawaban singkat. Nah, misalkan dapat 2 soal seperti ini. Nah, ini soalnya tergantung Bapak Ibu ya. Bapak Ibu mau buat berapa soal, silahkan ya. Ini kita bisa tambahkan. Nah, kita coba membuat 3 jenis soal. Nah, seperti ini. Nah, ini jangan lupa pilihan ganda kita ganti dengan jawaban singkat. Wajib diisi. Nah, misalkan Bapak Ibu sudah selesai melakukan penginputan soal ya. Nah, jadi ini saya buat 3 soal. Karena ini jawaban esai ya. Untuk esai ini kita juga tidak bisa melakukan penskoran, sebenarnya bisa ya. Cuma karena jawaban peserta didik itu bervariasi, nah makanya untuk ini kita tidak usah melakukan penskoran ya. Jadi kalau soalnya esai nanti kita koreksi ya, koreksi secara manual. Cuma bedakan dengan tugas yang pertama tadi. Kalau tugas yang pertama tadi itu kita harus lihat satu-satu ya. Untuk jawaban yang menggunakan Google Formulir itu nanti peserta didik ya, jawaban peserta didik itu tersimpan dalam Microsoft Excel ya. Jadi nanti kalau kita buka jawaban peserta didik itu berada dalam satu file ya. Jadi gampang kita ceknya. Misalkan seluruh soal sudah selesai, nah, silahkan klik tombol kirim. Nah, ini bisa kita lengkapi. Nah, silahkan masukkan email Bapak Ibu di sini. Klik tombol kirim. Nah, misalkan sudah Bapak Ibu kirim ya, di soal yang sebelumnya, ini silahkan kembali ke tab yang awal. Di sini ini sama ya, ini Google formulirnya sudah selesai. Proses pengiriman sudah kita lakukan sebelumnya ya, di soal yang tadi. Ini jangan lupa, ini juga tidak usah dinilai karena kita akan menilai secara manual. Kita bisa batasi seperti tadi.
tanggal jam 8.30, misalkan Bapak Ibu ngajar di jam pertama ya. Topiknya silahkan pilih matematika wajib. Rubriknya juga enggak usah. Kalau misalkan sudah, ini bisa kita tugaskan. Kita lanjut cara pembuatan soal yang terakhir. Untuk proses pembuatan soal yang terakhir ini kita bisa menggunakan untuk tugas atau kita bisa gunakan untuk membuat soal ulangan harian. Kalau tadi saya membuat soal esai, untuk soal pilihan ganda, ini jauh lebih mudah ya. Dan kalau misalkan soal pilihan ganda, ini kita bisa langsung melakukan penskoran. Jadi mempermudah kita dalam melakukan proses pengoreksian. Langkahnya sama, silakan klik tombol buat. Ini tugas. Ini juga sama. Untuk videonya bisa dilengkapi seperti ini. Tugas 1, nilai mutlak. Untuk petunjuknya juga kita bisa isi jawablah pertanyaan di bawah ini ya. Sama dengan pembuatan soal yang kedua tadi. Ini juga kita akan membuat menggunakan Google Formulir ya. Jadi silakan klik buat Google Formulir. Ini otomatis berpindah ke tab berikutnya. Ini bisa kita copy. Untuk judul, ini sama dengan yang tadi. Karena kita akan membuat soal pilihan ganda. Di sini untuk soal nomor 1 ini juga bisa kita ketik satu-satu ya, opsinya. Misalkan kita ketik ya, jawabannya seperti ini. Jadi diketik. Untuk opsi jawabannya ya, silahkan diketik, tambahkan opsi. Bisa kita tambahkan opsi. Jadi ini opsinya bisa sampai 5 ya. Untuk membuat soal yang kedua kita bisa klik untuk tambah. Untuk soal nomor 2 ini juga sama ya, bisa kita ketik atau kita copy. Ini juga bisa kalau misalkan soal sudah jadi sebelumnya. 15 sekali lagi kita tambahkan soal yang terakhir. Misalkan soalnya sudah selesai, karena ini soal pilihan ganda, ini kita bisa lakukan penskoran ya. Jadi nanti untuk mempermudah pengoreksian, nanti ini setelah peserta didik jawab, itu sudah langsung ada nilainya ya. Jadi di bagian sini ada tombol gearnya, bisa kita klik tombol pengaturan. Di bagian paling akhir ya, ini tombol kuis, silahkan kita centang jadikan ini sebagai kuis. Ini ada beberapa pilihan, tanya tak terjawab, jawaban benar.
nilainya kita mau tampilkan atau enggak, kita simpan. Nah, kalau misalkan yang tadi sudah kita jadikan sebagai kuis, nanti ada perubahan ya di soalnya seperti ini. Nah, jadi ada tambahan kayak gini ya, tambahan kunci jawaban. Nah, jadi silahkan diklik kunci jawabannya. Nah, misalkan jawabannya 35. Nah, sudah tanda benar. Ini kita bisa tambahkan poin. Ya, nah, misalkan kita kasih untuk soal nomor 1 30 poin. Nah, kita klik tombol selesai. Ini jangan lupa ya, wajib diisi. Kita lanjut nomor yang kedua. Klik kunci jawaban. Kita pilih ya jawabannya, misalkan jawabannya 9. Poinnya jangan lupa jika kita kasih 40 misalkan. Nah, lalu kita klik tombol selesai. Nah, lalu tombol wajib diisi. Nah, ini soal yang terakhir. Kita klik kunci jawaban, ini juga sama. Nah, misalkan jawabannya 14. Ini poinnya. Nah, ini untuk poin ini kita bisa paskan 100 ya. Jadi misalkan Bapak Ibu buat 10 nomor ya, silakan satu nomor 10 poin ya. Jadi nanti poin total itu 100. Selesai, wajib diisi. Misalkan seluruh soal ini sudah selesai. Nah, ini ada berapa, misalkan Bapak Ibu guru tidak suka warna ungu ya. Ini tampilannya bisa diubah ya, tergantung keinginan Bapak Ibu ya. Nah, supaya tampilannya jauh lebih cerah ya. Nah, kita bisa ubah warna orange. Ya, warnanya bisa pilih gambar headernya ya, agar tampilannya agak sedikit menarik. Nah, nanti tampilan soal Bapak Ibu akan seperti ini ya. Nah, jadi di bagian tema kita bisa tambahkan gambar dan warnanya kita sedikit ubah. Klik tombol kirim. Ini masukkan email dengan yang tadi. Masukkan email. Nah, kita bisa pencet kirim. Nah, kalau misalkan sudah, nah ini kita kembali ke soal sebelumnya. Nah, lalu ini kita atur kembali ya, yang di bagian sini. Nah, tanggalnya sama. Waktunya 8.30, ini batas terakhir. Siswa bisa mengerjakan. Nah, jangan lupa topiknya ya, kita ganti matematika wajib. Nah, lalu kita klik tugaskan. Nah, jadi itulah tadi bagaimana cara membuat tugas di Google Classroom. Ya, jadi ada 3 langkah. Yang pertama tadi kita bisa buat dan meminta siswa untuk melampirkan lembar jawaban, atau kita bisa menggunakan bantuan Google Formulir untuk membuat soal esai maupun soal pilihan ganda. Nah, cukup sekian untuk video kali ini. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.